Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast pensiunan, tempat para pensiunan mulai bersuara. Bagi kami, pensiun bukanlah akhir segalanya. Pensiun adalah awal dari kita berkarya untuk sesuatu yang berbeda. Podcast pensiunan ini bukan hanya untuk teman-teman yang sudah pensiun, tapi juga untuk generasi muda yang suatu saat nanti akan pensiun. Podcast pensiunan ini membahas berbagai hal, termasuk kesehatan, hobi, olahraga, dan sebagainya. Saya Dedi Adrian, akrab disapa Uda Dedi. Saya pensiun awal 2025 lalu. Pensiun saya sebagai jurnalis. Profesi jurnalis bukan sekadar pekerjaan, tapi juga panggilan hati dan penyampai pesan kepada masyarakat. Podcast kali ini terasa spesial karena kita merupakan edisi perdana. Dan saya nggak sendiri, karena di kanan dan kiri saya sudah ada 2 rekan seprofesi yang kebetulan juga sudah pensiun. Di kiri saya ada Mas Rusdi Amral dan di kanan saya ada Mas Tri Haryono. Saya tanya dulu ke Mas Tri Haryono. Mas Tri, ini setelah pensiun gitu ya, kan kita banyak kegiatan, Mas Tri saya tahu banyak kegiatan gitu ya. Mungkin Mas Tri bisa cerita dulu ke kita dari awal masuk sampai punya karir dan akhirnya pensiun. Mas Tri, apa yang Mas Tri alami selama ini? Ya, terima kasih. Udah Dedi, saya masuk ke Kompas begitu lulus September 89, Novembernya langsung masuk Kompas tahun 89 dan pensiun 2019. Jadi 30 tahun saya di Kompas bersama-sama dengan teman-teman jurnalis lainnya. Saya meneliti dari bawah, dari calon koresponden ditempatkan di Bandung, kemudian di Cirebon, saya kemudian disekolahkan ke Jogja, ditempatkan ke Bandung lagi, kemudian ke Kalimantan, ke Surabaya, dan kembali ke Jakarta. Di Jakarta saya menangani masalah pendidikan terutama, tapi sebelumnya diinvestigasi, wakil desinvestigasi, kemudian ke humaniora, pendidikan, kebudayaan, lingkungan, dan kesehatan. Sampai akhirnya wakil redaktur pelaksana sekaligus menjadi wakil manajer produksi Kompas saat pensiun, Mas. Wah, luar biasa Mas Tri. Kalau Mas Rusdi gimana Mas? Baik, terima kasih udah Dedi. Saya masuk harian Kompas juga sebagai jurnalis. Saya masuk tahun 1991 dan pensiun tahun 2023. Jadi saya sama dengan Mas Tri memulai karir dari wartawan daerah sebagai calon koresponden waktu itu dengan kedudukan di Surabaya, Kompas Jawa Timur. 2 tahun kemudian saya diangkat menjadi karyawan tetap di harian Kompas dengan penempatan di Jakarta. Lalu saya mendapatkan tantangan baru dari harian Kompas, membuka kantor perwakilan di Pulau Batam dengan wilayah tugas Singapura, Johor, dan Riau. Jadi sudah gesekan dengan wilayah-wilayah luar negeri, Singapura dan Malaysia. Kemudian setelah dari Batam, saya diangkat menjadi kepala biro untuk wilayah Indonesia Timur dengan kedudukan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ternyata posisi kepala biro juga tidak lama. 3 tahun kemudian saya menjadi wakil kepala BES Nusantara, kembali ke Jakarta, duduk sebagai jajaran editorial. Kemudian 2 tahun kemudian saya menjadi kepala BES Nusantara. Ternyata posisi itu juga tidak bertahan lama. 2 tahun kemudian saya ditempatkan penugasan di luar struktural. Saya menjadi pemimpin redaksi sekaligus juga pemimpin umum dari Harian Surya di Surabaya. Di Surabaya tentu juga pelajaran yang berharga bagaimana saya bisa memahami, mempelajari bagaimana pengelolaan surat kabar secara komprehensif. Tidak hanya lagi soal editorial, tetapi juga soal bisnis, soal yang support seperti
sumber daya manusia dan keuangan. Di situ pelajaran yang berharga. Di Surabaya ini cukup lama, saya 8 tahun. Selain memimpin Harian Surya, juga saya mendirikan Kompas TV di Surabaya dan Kompas TV di Kota Batu, Malang Raya. Di situ juga saya dapat kesempatan untuk membangun exhibition hall yang sekarang namanya Diandra Exhibition di Surabaya. Tahun 2012 saya kembali Jakarta sebagai Deputy Managing Editor. Lalu tidak lama kemudian kembali saya ditugaskan di corporate sebagai Direktur Corporate Communication, dan menjelang pensiun saya kembali ke Kompas sebagai Direktur Kerjasama Antar Lembaga. Waduh, luar biasa sekali, Mas. Pengalamannya luar biasa. Kali saya kembali ke Mas Tri. Mas Tri, setelah bekerja sekian lama, mungkin puluhan tahun ya, kemudian pensiun. Nah, aktivitas Mas Tri setelah pensiun ini apa? Makasih Mas, sudah. Katanya jurnalis itu tidak mengenal kata pensiun, jadi untuk menajamkan atau supaya saya tidak lupa menulis, saya sampai saat ini menulis buku, alhamdulillah sudah 14 buku. Saya tulis, termasuk juga beberapa buku biografi. Intinya adalah mengedukasi dan menginspirasi melalui tulisan tokoh-tokoh yang memang patut menjadi teladan, patut menjadi contoh bagi generasi muda. Sangat banyak di Indonesia tokoh-tokoh semacam itu selama ini tidak mendapat panggung, bekerja dalam diam. Kami coba tuliskan dalam bentuk buku sebagai inspirasi buat masyarakat luas, terutama anak-anak muda. Waduh, menarik sekali, Mas. Sekarang saya ke Mas Rusdi. Saya tahu Mas Rusdi juga bikin usaha-usaha ya, seperti kafe, rumah makan gitu ya. Bisa diceritakan, Bang? Ya, jadi sebenarnya usaha-usaha itu tidak lepas dari interaksi saya dengan masyarakat luas. Tentu usaha itu bukan karena keterampilan saya dalam hal bisnis, tetapi saya ditopang oleh teman-teman yang lebih dulu mendahului, mendalami soal bisnis itu, sehingga saya diajak untuk berinvestasi. Sehingga saya kira kalau soal bisnis itu merupakan penghasilan pasif saya. Saya tidak langsung terjun di dunia bisnis itu, tetapi sudah ada manajemen yang mengelolanya. Tapi yang lebih utama buat saya sebenarnya kegiatan sosial saya. Kegiatan sosial saya adalah saya dipercaya oleh teman-teman memimpin paguyuban Purnakarya Kompas Gramedia. Dan sekarang anggotanya ada 2.600 anggota. Buat saya ini menjadi penting karena para Purnakarya itu adalah perintis, pejuang. Mereka bagaimana mulai membangun, kemudian merawatnya, kemudian sampai masa kejayaannya. Di situ mereka punya kontribusi yang besar. Dan di masa Purnakarya ini semangat itu tetap harus kita pertahankan. Bagaimana para teman-teman Purnakarya atau pensiunan ini bisa mendeliver atau menurunkan nilai-nilai yang ada ketika dia memulai membangun, merawat, lalu mengembangkan, lalu merasakan kejayaan itu kepada generasi-generasi berikutnya gitu. Usaha-usaha yang kami lakukan ya bagaimana teman-teman Purnakarya itu tetap punya semangat untuk hidup yang berkualitas gitu. Antara lain ya dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya silaturahmi. Penyakit dari para Purnakarya itu adalah ketika dia merasa tersisih dari komunitas ini. Nah, tugas saya sebagai pimpinan lembaga paguyuban Purnakarya Kompas Gramedia merangkul para Purnakarya itu untuk tetap optimis menjalani kehidupannya saat ini sampai masa mendatang. Waduh, luar biasa sekali ini penjelasan dari Mas Rusdi dan Mas Tri. Ya, rasanya Purnakarya punya tujuan dan cara yang berbeda. Tapi intinya cuma satu. Purnakarya punya karya. Ikuti terus podcast pensiunan ini. Kita tidak hanya bernostalgia, tapi juga memberi arti dan makna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.